Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Ichiko Melvita Simatupang, asal unit kerja KUPP kelas 3 Batahan, sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2025, gelombang 9, angkatan 61, kelompok kedua. This is my self-learning journal to submission my second agenda assignment collection. Dalam video ini, saya akan membahas tentang apa yang telah saya peroleh, saya pelajari dan saya pahami, serta apa yang dapat saya lakukan dalam konteks bekerja, bersosialisasi, beraktivitas sehari-hari dalam organisasi yang telah sesuai dengan implementasi nilai core value ASN berakhlak pada substansi materi agenda kedua. Yang pertama, ada definisi dari core value ASN berakhlak adalah seperangkat nilai dasar yang dirancang untuk menjadi pedoman perilaku bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Diperkenalkan secara resmi pada 27 Juli 2021 melalui Surat Edaran Menteri PAN RB nomor 20 tahun 2021. Nilai-nilai ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan tindakan ASN dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Menurut sepaman saya, implementasi nilai-nilai berakhlak diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas dan akuntabilitas ASN, serta mendorong terciptanya birokrasi yang efisien dan efektif. Dengan demikian, ASN dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti yang telah dipelajari, ada 7 core value ASN berakhlak. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, 3 kompeten, 4 harmonis, 5 loyal, 6 adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Mari kita kupas secara tuntas ketujuh core value ASN berakhlak. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. ASN dituntut untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Pelayanan publik yang prima menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan ASN. Salah satunya sudah diimplementasikan pada kantor saya di KUPP kelas 3 Batahan, yaitu dengan melayani para pelaut yang ingin mengajukan permohonan pengukuran kapal. Yang kedua ada akuntabel. Dalam penerapannya, ASN melaksanakan tugasnya harus didasari dengan sikap akuntabel yang berarti bahwa setiap ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Hal ini mencakup pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. ASN juga diharapkan menggunakan kekayaan maupun barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga ada kompeten. ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Meningkatkan kompetensi diri memungkinkan ASN memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Yang keempat ada core value harmonis, yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakangnya. Keharmonisan dalam lingkungan kerja mendorong produktivitas dan kolaborasi yang efektif. Yang kelima yaitu loyal. Loyal yang dimaksud dalam core value ASN ini berarti kesetiaan dan dedikasi ASN terhadap ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. ASN diharapkan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Penerapan nilai loyalitas ini mencerminkan komitmen ASN untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian, ASN dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Yang keenam, ada adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas. ASN harus proaktif dan responsif terhadap berbagai masalah yang berkembang, serta mampu menjadi bagian dari solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi organisasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada kolaboratif.
yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kolaborasi yang efektif mempercepat pencapaian tujuan bersama. Maka dapat kita tarik kesimpulan, yaitu penerapan nilai-nilai berakhlak ini diharapkan dapat membentuk budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, ASN dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nilai-nilai ini bukan sekedar slogan, tapi menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan kita sebagai abdi negara. Dengan menjunjung tinggi semangat berakhlak, mari kita bersama-sama membangun birokrasi yang lebih profesional, terpercaya, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Berakhlak bukan hanya identitas, tapi komitmen kita untuk melayani dengan sepenuh hati. Saya, Ichiko Melvita Simatupang, memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian paparan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.